Ibrani 1 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Puji Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa ada masa di mana Allah itu berinteraksi dengan ciptaan, yaitu kita manusia yang ada di bumi, itu melalui para nabi. Para nabi adalah orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk menerima sabdanya, menerima firman-Nya untuk disampaikan kepada manusia, ya, kepada manusia. Tetapi ternyata tidak maksimal. Tidak maksimal karena apa? Tetap saja yang terjadi ya sebentar saja manusia itu menerima firman itu, setelah itu dia berbalik lagi. Dia berbalik lagi meninggalkan Tuhan, bahkan ada juga yang menolak firman yang disampaikan oleh para nabi. Tetapi pada zaman akhir, yaitu ketika firman ini disampaikan, ketika Yesus datang, itu dianggap sebagai zaman akhir oleh penulis kitab Ibrani. Ya. Penulis kitab Ibrani tentu ini diilhami oleh Tuhan sendiri bahwa ini adalah zaman akhir. Ketika Yesus datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, itu sudah masuk ke zaman akhir. Ya. Di sana dikatakan, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, Yesus Kristus, anak Allah, yang ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Anak Allah itu telah ditetapkan oleh Bapa untuk menyampaikan firman. Langsung anaknya sendiri yang datang. Tidak lagi lewat para nabi, tetapi langsung. Anaknya ini, Yesus Kristus, itu bersama dengan Bapa. Bersama dengan Bapa di dalam sorga. Sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai pencipta alam semesta, di mana Allah kita yang kita percaya adalah Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Dan itu sudah dinyatakan ketika penciptaan. Di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi di sana jamak, ya. Jamak artinya lebih dari satu. Bahkan kalau jamak ketika itu diartikan lebih dari dua. Lebih dari dua. Jadi kalau kita orang Indonesia, jamak itu dua sudah bisa. Tetapi kalau bahasa Ibraninya itu kita, itu kalau jamak itu bagi orang Ibrani itu lebih dari dua. Jadi
Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh ada di sana ketika penciptaan. Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ketika Allah berinisiatif, berencana, berkehendak untuk menciptakan langit dan bumi, ketika Dia mencipta, tentu Dia berfirman. Ketika Dia berfirman, itu Yesus keluar. Perkataan itu keluar, Yesus keluar. Perkataan itu keluar dari Allah, itu perkataan itu keluar. Jadilah. Ketika perkataan keluar, tentu ada kuasa yang menyertai. Karena ketika Allah berfirman, maka itu harus jadi, dan kuasa itu membentuk dari tidak ada menjadi ada. Dan itu Roh Kudus. Sehingga Yesus itu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, tercipta, bermunculan, dan ada Roh Kudus di sana. Sehingga dikatakan setelah bermunculan, setelah terjadi, maka Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Itu meneguhkan, itu mengokohkan dasar bumi, melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus itu kuasa Allah. Jadi kita orang Kristen percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Ketiganya Esa, memiliki 3 pribadi, tetapi ketiganya Esa. Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Sebagaimana kita manusia, saudara, saya ini satu pribadi. Nama saya Rickson Tamba. Saya satu pribadi. Seorang manusia. Saya satu. Sosok manusia. Saya satu. Tetapi dalam diri saya ada 3. Ada 3 komponen. Yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Jadi ketiganya bisa dipisahkan. Roh ini tunduk kepada pencipta, maka dikatakan roh penurut. Tapi daging lemah. Kenapa lemah? Karena sudah berdosa, begitu ya, sudah dikuasai dosa. Dan roh ini memiliki jiwa. Apa itu jiwa? Itu pikiran, perasaan, kehendak. Jadi ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Sehingga cocok. Firman Tuhan mengatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita ini adalah gambaran dari Allah sendiri. Di dalam diri kita, manusia, itu gambaran dari Allah sendiri. Menurut gambar dan rupa Allah diciptakannya kita. Artinya apa? Dalam satu pribadi ada 3 komponen. Jikalau Allah itu Allah yang Esa, maka di dalamnya ada 3, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Ketiganya adalah satu, Esa. Begitu juga dengan saya, dengan Bapak Ibu. Kita satu sosok, satu manusia. Tetapi di dalam diri kita ini ada 3. Ada 3 komponen, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Jadi demikian Bapak Ibu. Ketika Yesus tadi turun ke dunia, melakukan misi penebusan. Dia menjadi manusia. Allah itu roh. Yesus itu roh. Bapa itu roh. Roh Kudus itu roh. Allah itu roh. Yesus sebagai anak Allah itu turun
menjadi manusia. Sehingga Yesus itu menyampaikan apa yang menjadi pikiran Allah, apa yang menjadi perkataan Bapa, kehendak Bapa, itu Yesus yang sampaikan. Tidak lagi melalui perantara manusia, tetapi langsung dari dirinya sendiri, yaitu anaknya sendiri, yang merupakan satu kesatuan antara Bapa, Anak, dan Roh. Anak itu turun ke dunia menjadi manusia dan menyatakan pikiran Allah, kehendak Allah, firman Allah. Maka dikatakan setelah zaman dahulu Allah berfirman lewat nabinya, tetapi pada zaman akhir ini dia berfirman, dia menyampaikan firman-Nya melalui anaknya sendiri langsung. Dan anak ini berasal dari Allah ilahi. Kalau para nabi kan bukan Allah, tetapi anak Allah itu dari keilahian, dari Tuhan sendiri. Ya. Makanya Yesus mengatakan, kemuliaanku yang ada di hadiratmu sebelum dunia dijadikan. Yesus itu sudah punya kemuliaan di sisi Bapa. Ya. Dan dikatakan tidak ada seorang pun melihat Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa. Artinya anak itu bersama dengan Bapa. Jadi saudaraku, di sana dikatakan bahwa anak itu yang menyampaikan kehendak Allah, dan dialah yang melakukan penyucian dosa. Dan setelah selesai misi itu dia kembali ke tempatnya semula. Ya. Dikatakan di sana, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Duduk di sebelah kanan yang maha besar, tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi Yesus kembali ke tempatnya semula. Setelah menyucikan dosa, setelah membebaskan manusia dari maut, dari kutuk dosa, dia kembali ke tempatnya semula. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, cahaya kemuliaan Allah. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Sebab aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yesus itu datang ke dunia menyatakan pribadi Bapa, menyatakan kehendak Allah yang sebenarnya. Firman Allah itu. Kalau manusia mau mengenal Allah, berarti dia harus melihat Yesus. Karena kehendak Allah, pikiran Allah, bahkan Yesus itulah Allah yang bisa kita lihat. Yesuslah Allah yang bisa kita lihat. Sebab kalau Allah secara nyata, kita tidak sanggup melihatnya. Sebab Allah itu roh, dan dia adalah terang yang tak terhampiri. Dia roh, dia terang, roh yang bersinar terang yang tidak sanggup kita hampiri. Sehingga dia harus menyatakan diri sebagai manusia supaya bisa kita melihatnya, berkomunikasi dengannya, mengenal Allah yang sejati itu lewat Yesus Kristus. Dan nanti setelah waktunya, Yesus akan datang kembali kedua kali untuk menjemput orang-orang yang kudus, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihinya. Demikian saudaraku, percayalah kepada Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.